Pukul 3 pagi. Suasana masih gelap gulita ketika jeep kami mulai bergerak perlahan menembus dinginnya udara pegunungan. Lampu-lampu kota di kejauhan sudah lama tertinggal. Sekarang hanya ada kami di dalam satu kendaraan bersama seorang sopir, seorang pemandu, dan 6 orang penumpang termasuk saya menuju salah satu keajaiban alam Indonesia, Gunung Bromo. Jalanan mulai menanjak, suara mesin jeep menderu berat, menandakan bahwa rute yang kami tempuh bukan jalan biasa. Gelapnya malam menyelimuti pandangan, hanya sesekali cahaya dari lampu mobil memantulkan bayangan pepohonan tinggi di kanan kiri. Hutan seakan hidup, diam-diam tapi terasa hadir. Tak banyak kata yang keluar dari mulut kami. Sebagian sibuk menahan kantuk, sebagian lagi justru terjaga oleh rasa penasaran dan dingin yang menggigit kulit. Pemandu wisata kami duduk di dekat pintu, sesekali memberi informasi kecil, tapi kebanyakan membiarkan kami menikmati perjalanan ini dalam keheningan. Masih sekitar 45 menit lagi, katanya pelan, di tengah deru mesin dan goyangan suspensi jeep yang mulai terasa lebih kasar. Jalanan berubah dari aspal ke bebatuan, dan gelombang tanjakan seolah tak ada habisnya. Di luar, kabut tipis mulai muncul, udara kian dingin, dan suara hutan terdengar lebih sunyi dari sebelumnya. Sesekali, angin membawa suara dedaunan kering, seperti bisikan samar dari alam. Kami semua larut dalam pikiran masing-masing. Beberapa mulai merekam video dari jendela, meskipun tak banyak yang bisa terlihat. Tapi justru disitulah magisnya, Bromo tak memperlihatkan keindahan. Tapi justru disitulah magisnya, Bromo tak memperlihatkan keindahannya begitu saja. Ia menunggu kita tiba, menunggu matahari menyibak gelap. Jeep kami melaju perlahan, berguncang setiap kali melewati batu besar atau lubang. Sopir kami berpengalaman dan tenang, tidak banyak bicara. Tapi dari gerakan tangannya di setir, kami tahu, jalur ini bukan jalur main-main. Kadang kami berpapasan dengan jeep lain dari arah belakang. Sekilas, wajah-wajah mengantuk dalam gelap saling menyapa. Semua punya tujuan yang sama, mengejar fajar di lautan pasir Gunung Bromo. Di satu titik kami sempat berhenti sebentar, mesin dimatikan, hanya suara alam yang tersisa. Di kejauhan samar-samar mulai terlihat bintang. Di tengah gelap malam, langit di atas Bromo begitu jernih. Saya menarik napas dalam-dalam, dingin, tajam, tapi segar. Momen singkat itu terasa seperti jeda sebelum perjalanan terakhir menuju titik pandang. Bagian terbaik dari perjalanan ini bukan hanya saat menyaksikan matahari terbit di Bromo, tapi justru saat gelap ketika kita tak bisa melihat apapun, kecuali merasakan
Karena kadang perjalanan dalam gelap justru membuat kita lebih menghargai cahaya. Pukul 5 pagi, setelah perjalanan panjang dan gelap menyusuri hutan dan tanjakan, akhirnya kami tiba di parkiran Sunrise Point. Langit perlahan mulai berubah warna, gelap pekat berganti dengan semburat oranye dan biru muda di ufuk timur. Udara di sini lebih dingin, menusuk hidung tapi terasa segar. Dari kejauhan, samar-samar terlihat barisan pegunungan, dan di tengahnya berdiri megah Gunung Bromo seolah masih tertidur di bawah kabut tipis. Bersama rombongan lain dan ratusan wisatawan yang baru turun dari jeep masing-masing, kami berjalan perlahan menuju puncak Bukit Pandang. Perjalanan kaki sekitar 10 menit ini tidak terasa berat. Ada yang mau ke toilet dulu nggak? Enggak, Toilet dulu sebelum ke atas. Oh, mau ke toilet dulu. toilet dulu. Karena kami dikelilingi semangat orang-orang yang iya. sama, mengejar momen magis saat matahari terbit di Bromo. Saat kami tiba di titik pandang, pemandangan itu benar-benar tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gunung Bromo berdiri megah dikelilingi lautan kabut dengan langit yang perlahan berubah warna menjadi emas. Di momen itu semua lelah terbayar lunas, dan saya sadar keindahan seperti ini hanya bisa dirasakan jika kita mau bangun lebih pagi dan berjalan bersama harapan.